Bahkan dari kameramen kita itu ada yang kecelakaan. Ini bahkan nyun sewu ini pemirsa, itu secara spiritual itu sampai diteror secara goib. Ini yang unik, diteror semua, bahkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, ketemu lagi bersama saya Prabu Sasongko. Tentunya sebuah hal yang menarik untuk saya hadir di hadapan penjenengan di malam ini. Di Ponorogo, nama Suminten itu sudah sangat melegenda ya. Tidak hanya sekedar mitos, tapi sosok Suminten adalah sosok yang nyata. Karena Suminten memang pernah hidup di era abad ke-16 atau sekitar pemerintahan awal-awal Kadipaten Ponorogo. Cerita Suminten Edan itu tidak sekedar karya sastra, akan tetapi dilatar belakangi sebuah peristiwa yang pernah terjadi. Banyak yang diungkapkan dalam ketoprak, kemudian dalam fragmen di wayang kulit, film, dan lain sebagainya. Nah, salah satu dari teman kita itu pernah mencoba membuat film tentang Suminten Edan. Akan tetapi karena sebuah fenomena mistis, film tersebut akhirnya batal diproduksi. Padahal trailernya sudah ada. Ini trailernya seperti ini. Dan pada kesempatan kali ini, saya juga akan mewawancarai produser dari film tersebut. Fenomena mistis apa yang dirasakan, sehingga film yang sangat menarik tersebut sebenarnya akhirnya batal diproduksi. Salam. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam Kang Mas Purbo. Ini lur, saya bersama Pak Imam Santoso. Beliau bisa dikatakan ownernya Hotel Marista, terus sama Omah Sarjan, Cafe and Resto. Ini Pak Imam, saya nyebutnya Pak aja ya. Oke, nggak apa-apa. Saya nyebutnya Pak aja ya. Saya kan pernah dengar Pak Imam ini pernah mau memproduksi film tentang Suminten Edan, ya, karena suatu dan lain hal akhirnya gagal produksi. Padahal semuanya sudah siap ya, mulai dari kru, terus talent dan lain sebagainya sudah siap. Itu bisa diceritakan Pak Imam? Iya, jadi kita kan ada tim kreator di YouTube juga, CTD Mas ya. Iya. Kita kan ada beberapa konten yang kita persembahkan untuk pemirsa itu kan termasuk dari wisata kuliner, wisata spiritual, wisata alam. Dan juga kita kan mencoba untuk produksi film. Kita ada beberapa film yang kemarin sukses itu film berjudul Hijrah, juga Murtad. Dan kita pernah memproduksi film Suparno menuju Istana Parnaraya itu bersama
aktor terkenal yaitu almarhum beliau Om Deddy Sutomo. Itu pernah datang ke sini bersama CTD memproduksi film, dan bisa dikatakan Om Deddy itu juga salah satu karya terakhir ya bersama CTD. Setelah memproduksi film itu beliau karena ya sudah sepuh terus tua dan akhirnya kan sudah pergi meninggalkan kita semuanya itu. Nah, ada yang menarik kemarin itu kita ingin memproduksi film Suminten Edan. Suminten Edan itu karena itu kan cerita legenda ya, cerita yang sudah melegendaris untuk Bumi Riok Ponorogo. Sebenarnya cerita nyata itu real. Cerita rakyat dan itu nyata. Kita terinspirasi pengen memproduksi film Suminten Edan dan judulnya pun Suminten Edan. Sebelum proses itu kita sempat ada tasakuran kecil-kecilan di sini bersama kru dan teman-teman dari teman kameramen, pokoknya semua kru itu untuk membuka ataupun kita akan melaksanakan produksi film Suminten dari casting pemain, sutradara sampai skrip semuanya itu sudah siap. Lokasi kita udah hunting. Nanti ini rumahnya Warok Suro Menggolo, ini ini rumahnya Warok Suro Gento itu sudah siap. Tapi ada sesuatu yang menurut saya itu tetap rasional sih, tapi kok kebetulan sekali gitu loh. Bisa diceritakan? Ini gini. Dari proses itu ada hal yang padahal teman-teman itu kan pas zaman corona itu kan dari para seniman, kita kan melibatkan teman-teman seniman Wonogiri lah, mayoritas itu kan sebenarnya kan banyak yang nganggur lah istilahnya karena banyak job-job yang batal itu. Itu ada sesuatu yang unik itu diajak bertemu itu selalu gagal. Jadi tim itu mau ketemu, mau kumpul itu selalu ada aja, ada yang nggak bisa, bahkan dari kameramen kita itu ada yang kecelakaan, ini bahkan Yun Sewu ini pemirsa. Itu secara spiritual itu sampai diteror secara goib. Ini yang unik, diteror semua, bahkan saya itu semua. Kita kan lebih ke rasional sebetulnya, tapi semua itu lama itu nggak pernah cerita. Tapi setelah ternyata menyimpan, seperti saya kan malu kadang cerita, aku ditemoni Suminten, aku ditemoni Nyi Loro Kidul itu kan kalau saya ceritakan malu itu. Tapi ternyata akhirnya nggak bisa membendung semuanya pada cerita. Nah ini gini pemirsa, saya pernah mengalami, saya kan 4 kali ya, 4 kali ke ziarah ke makamnya Suminten. Pernah ke sana itu sampai ke Blasok-Blasok. Padahal dekat dengan jalan raya itu. Dekat dengan jalan raya dan sebelahnya itu kan ada waterboom itu. Itu saya ke sana. Setelah sampai sana itu kebetulan karena kan di gerbangnya kan ditutup dan di situ kan kita baca ada beberapa aturan. Akhirnya yang masuk ke dalam kan saya sendiri. Di sana itu sampai saya itu nggak mau jalan itu rasanya nggak nyaman, Kang Mas Purbo itu karena cungkup itu kan sangat kalau modelnya Ponorogo memang gitu itu. Sampai itu. Mau jalan itu kayak nggak ada jalan itu. Di situ saya maaf ini pemirsa, kalau cerita saya agak nyeleneh ya, tapi ini yang saya rasakan, yang saya alami itu, saya di sana terus saya berdiri di tengah-tengah karena saya nggak tahu persis tempat makamnya Suminten di mana. Saya di situ intinya ya memejamkan mata, terus di situ itu ada sosok yang muncul di depan saya, sosok perempuan pakai baju lurik warna maron itu, terus Nyun Sewu dia lurik school kan, terus ada kayak baju yang benian sini itu mas, terus ada gelungan kecil konde ada itu, dia mandang saya tapi diam 1000 bahasa, tidak ada kata kalimat apapun, cuma kayak bayangan, kayak pandangan sayu gitu ya. Gitu. Wah, setelah itu saya anggap nggak ada apa-apa. Akhirnya ya sudah, saya kirim doa sesuai dengan keyakinan saya. Saya kirimi Al-Fatihah dan sekaligus saya mengirim tahlil singkat lah, tahlil di seluruh arwah yang ada di sana, tahlil luhur di sana. Akhirnya pulang dan itu proyek akan kita lanjutkan. Nah, setelah perjalanan proyek mau dilanjutkan itu kan banyak sekali rintangan, yaitu tadi ada yang kecelakaan, ada yang ini, bahkan yang kita tunjuk sebagai pemain nanti yang akan jadi Suminten itu juga kena masalah gitu loh. Jadi semua kru itu mendapat masalah dan singkat cerita, akhir cerita terkait masalah-masalah itu kita sepakat itu kita sangkut pautkan dengan karena kita mau memproduksi film Suminten. Sebelumnya saya juga didatangi tapi lewat mimpi mas, saya di lapangan
kayak di alun-alun itu ya, pokoknya di tempat hamparan rumput itu. Saya di situ sendiri tengah-tengah. Saya di dalam mimpi ini pemirsa. Itu sendiri, terus langit menghitam. Kayak ada pusaran langit menghitam, terus ada orang itu 4 orang tinggi besar mengelilingi saya. Saya duduk di situ, ya di dalam mimpi itu saya takut. Terus itu saya itu ada suara gini. Salah satu itu berbicara gini, ngomong gini, Suminten kuwi uripe wis tenang. Cerita kuwi aja mbok ungkit-ungkit. Cuma seperti itu. Akhirnya di situ saya ceritakan kepada semua kru, dan ternyata kru-kru lainnya tim itu juga cerita fenomena-fenomena aneh menurut kita ganjil lah. Itu akhirnya kita buat tumpeng pemirsa, kita sembelih ayam, dan di situ kita kumpulkan semuanya, kita nyatakan untuk produksi film Suminten Edan dinyatakan tidak jadi diproduksi. Dan kita sekaligus di situ ada ritual untuk kirim doa. Jadi itu Kang, pernah kita ngalami cukup asik sih, tapi ekstrim gitu loh. Bahkan istri saya waktu di sini saya itu tidak ada masalah, tidak ada apa. Istri saya itu WA sama saya, Mas, aku tak lungo yo. Loh, arep lungo nyandi? Yo aku pengen lungo. Lah nyapo? Yo ora nyapo-nyapo, nang aku pengen lungo. Lah kan aneh pemirsa. Istri saya itu juga sampai WA seperti itu, padahal nggak ada masalah, nggak ada ini. Bisa, Mas, aku pengen lungo. Yo pokoknya emang pengen lungo gitu. Jadi itu pernah kita alami bersama tim, dan itulah menjadi alasan. Ternyata kan kita kan sempat sudah mengaransemen untuk opening. Sudah mengaransemen untuk opening, bahkan sudah membuat soundtracknya itu sudah kita buat, ya sudah kita upload pemirsa. Tapi endingnya mohon maaf, Suminten tidak jadi diproduksi dan kita nggak berani untuk memproduksinya. Seperti itu kan. Luar biasa Pak Imam Santoso, cerita dari panjenengan bahwa memang meskipun legenda, memang beliau sosok yang nyata dan erat kaitannya dengan sejarah Ponorogo. Nawaitunya panjenengan kami catat sebagai warga Ponorogo sebagai suatu upaya memuliakan leluhur kita, meskipun pada akhirnya batal diproduksi. Matur nuwun berbaginya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.